Orang Mekah, ibu-ibu sekalian, menyaksikan bahwa Nabi ini orangnya kasep, ganteng, benar, jujur, hormat, sopan. Semua sifat kebaikan orang Mekah tahu. Dan bahkan yang memberi juluk Muhammad Al-Amin orang Mekah. Betul enggak? Tapi kenapa tidak ada yang percaya? Padahal orang Mindi tidak pernah ketemu tapi percaya. Jadi orang Mekah tidak percaya ya aneh, orang Mindi percaya juga aneh. Loh, bahkan sampai pamannya Kanjeng Nabi sendiri, paman-pamannya enggak percaya kok. Paman yang paling sayang namanya Abu Talib juga enggak percaya. Diajak baca syahadat, ogah. Wahai paman Dayu, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak usah. Ya ami asyhad bi anna ibna akhika Muhammad Rasulullah. La Mamang, yuk saksikan ini keponakan Mamang ini jadi Rasul. Enggak usah. Sampai dalam keadaan sakit parah dipeluk oleh Nabi, ayo baca syahadat, enggak usah. Berkeringat-keringat diusapin, ayo Mamang baca syahadat, enggak usah. Sampai dijilatin pusernya, enggak usah. Geleng kepala. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan pamanku masuk Islam. Malah dijawab oleh Allahnya, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Enggak bisa kamu memberi hidayah kepada siapapun sekalipun orang itu sangat kamu cintai. Loh, gimana? Di sini ada yang pernah dijilatin pusernya mana Nabi? Ada yang pernah diusapin kulitnya? Enggak ada. Ternyata yang tahu sendiri, yang kenal sendiri ternyata tidak percaya. Ini satu bukti bahwa Kanjeng Nabi benar-benar rahmatan lil alamin, tidak urusan kenal atau tidak kenal. Kemudian orang Mekah kapan masuk Islamnya? Setelah Mekah ditaklukkan, dikepung sama tentara Islam. Setelah mereka tidak bisa melarikan diri, daripada dipayahan, masih mending masuk Islam. Terpaksa apa sukarela? Terpaksa. Nah, orang Mindi masuk Islam terpaksa enggak? Sukarela semua. Jadi yang hebat mana? Orang Mindi. Nah itu. Jadi ini sudah dapat hidayah dari Allah tanpa susah payah, masuk dengan sukarela. Di sana Nabi Muhammad SAW membuktikan risalahnya dengan menunjukkan kemukjizatan, enggak percaya juga. Kata Nabi ini, batu saya pukul ya, nanti keluar airnya. Saya ini Rasul, silahkan pukul kalau memang betul kamu Rasul. Ya, sekarang mau saya pukul. Nanti kalau terbukti batunya keluar, kamu percaya enggak? Pukul aja dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, dipukul cur, airnya keluar. Percaya enggak? Enggak. Ada cerita lagi 200 orang sedang haus pengen minum, enggak ada air. Oleh Nabi dipereskan susu dari seekor kambing yang kurus. Seekor kambing kurus diperes oleh Kanjeng Nabi buat minum orang 200. Kenyang semua. Atau terap kabeh. Oh. Setelah kenyang terus percaya enggak? Enggak juga.
Kata Nabi, ini aku punya bukti sebagai utusan Allah. Nih bulan aku belah menjadi dua. Sombong, sok coba, boleh. Nah, kalau terbukti belah, kamu percaya enggak? Ya belah aja dulu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dibelah menjadi dua bulan, terus mereka melihat bulan terbelah, terus percaya enggak? Enggak juga. Segimana? Di sini nggak pernah ngelihat bulan belah, nggak pernah dikasih minum oleh Kanjeng Nabi, betul nggak? Nggak pernah dipeluk-peluk Kanjeng Nabi, kok percaya? Luar biasa, luar biasa. Ini karena apa? Karena persoalan hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi pun tidak diberi hak memberikan hidayah, hanya Allah. Adapun dalam Al-Quran dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu bukan memberikan hidayah dalam arti membimbing, sekedar menunjukkan. Jadi kalau Nabi, hidayahnya Nabi itu menunjukkan, tapi kalau hidayahnya Allah membimbing. Rumahnya Pak Rahmat di mana? Di Garawangi. Dari mana? Dari sini Pak. Nih menunjukkan nih. Lewat Pasar Lewi Munding, terus lurus, nanti ketemu perapatan, lampu merah perapatan, belok kiri, terus lewat apa itu namanya? Pasar Perapatan, terus lewat Rumah Sakit Mitra cabang Plumbon, terus Nabati, lewat lagi nanti ada belok kiri, terus nanti sebelum masjid belok kanan. Bisa kesasar enggak? Iya, bisa bablas sama Jatiwangi. Nah itu Kanjeng Nabi hanya menunjukkan, tapi hidayah Allah, innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, itu betul-betul dibimbing oleh Allah, tidak perlu rasional, tidak perlu alasan, tidak perlu bukti. Betul nggak? Kita percaya Kanjeng Nabi, ya sudah yakin. Buktinya mana? Nggak perlu bukti, udah. Alasan tidak perlu alasan, pokoknya saya percaya. Kalau sudah iman itu sudah urusannya di atas logika semuanya itu. Kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu dimaknai di dalam hati kita, jangan minta diberi petunjuk, tapi minta dibimbing. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu ibu sekalian. Nah kalau bimbing mah kebetulan ada orang mindi mau ke Jatiwangi, nanya mana Pak Rahmat rumahnya. Oh di sana Garawangi. Bisa tuh? Oh ya udah, ikut saya naik motor. Diantar naik motor sampai ke rumahnya Pak Kiai Rahmat. Langsung, Pak Kiai Rahmat, ini ada tamu. Kalau dibimbing sampai ke tempat tujuan. Mungkin kesasar enggak? Enggak, karena dibimbing. Kalau ditunjukkan bisa kesasar enggak? Nah makanya ke depan yuk, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bahasa Sundanya mohon dibimbing, bukan ditunjukkan. Terjemahannya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dirubah saja bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ibu-ibu sekalian, semua apapun ini ternyata adalah karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bimbingannya sulit. Makanya satu hari berapa kali itu baca Fatihah? 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim, diberikan dibimbing di jalan yang lurus. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini artinya bahwa kita percaya Kanjeng Nabi seperti itu. Kemudian ibu-ibu di sini sudah dapat hidayah, kita syukuri bahwa ternyata
nikmat yang paling besar di alam dunia ini bukan nikmat bisa bikin rumah, bukan nikmat dapat istri, bukan nikmat dapat pekerjaan. Nikmat yang paling agung adalah nikmatul hidayah. Untuk itulah maka masyarakat Mindi yang telah mendapat bimbingan Allah, percaya Kanjeng Nabi, menjadi umat Islam, yuk bareng-bareng kita syukuri alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, terima kasih kami telah dibimbing menjadi orang Islam. Alhamdulillah, tanpa mesti belajar, tanpa mencari bukti, kita alasan, ujuk-ujuk langsung masuk Islam. Itu bimbingan Allah. Nah, kalau hidayah ini tidak disyukuri, maka kita terancam akan dicabut kembali. Nikmat itu kalau tidak disyukuri akan dicabut kembali. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat hidayah kalau kau syukuri kami tambah. Kalau tidak, siksa kamu, dicabut lagi. Itulah makanya. Nah, seperti hanya ada orang ngasih bunga di pot sama saya. Ini harus disyukur, alhamdulillah. Dikasih apa pot bunga nih? Setiap hari disiram. Paham nggak? Ada hamanya disemprot. Betul nggak? Nah, kalau tidak diurusin, ini lama-lama bunga ini menjadi kering. Betul nggak? Hidayah juga sama, Bu. Kalau nggak diurusin lama-lama kering. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah hati kami diselewengkan lagi setelah sekarang mendapat hidayah. Nah, mensyukuri hidayah itu harus rajin ngaji. Betul nggak? Dekat dengan para ulama yang solehin. Ya dong. Ya, kemudian terus belajar lagi, diamalkan apa yang bisa sudah paham, diamalkan, ditambah lagi ilmunya. Nah, ilmu juga oleh Allah akan ditambah. Kalau yang sudah dikasih dipakai dulu, yang sudah dikasih belum dipakai, mana mungkin dikasih lagi. Betul enggak? Para hamba saya kasih nasi, belum dimakan minta lagi, saya kasih enggak? Nah, itu ilmu juga baru dikasih lagi kalau sudah diamalkan dong. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah bisa baca Fatihah secara betul. Alhamdulillah. Besoknya sholatnya semakin rajin, dibaca Fatihah betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kan enak itu. Yang tadinya ihdinas siratal mustaqim wairil maghdubi waladdallin. Sekarang sudah enak, waladdallin, disyukuri, diamalin. Kemudian ngaji lagi. Oh, berarti seorang istri itu harus hormat dan sayang sama suami. Ya, besoknya berhenti yang tadinya merepet, sekarang jadinya ta'zim, diamalin lagi. Kan begitu dulu kalau kencing sama berdiri harus duduk, sekarang duduk. Sudah paham cebok ya akhirnya cebok, kan gitu dipakai. Jangan sudah ngerti cebok kencingnya masih berdiri juga. Nah, itulah bahwa amal itu akan ditambah oleh Allah terus menerus. Ilmu itu apabila ilmu itu sudah kita amalkan. Nah, saya tidak menuntut ibu-ibu yang sudah dapat hidayah, sudah jadi orang Islam, KTP-nya beragama Islam, segera jangan ragu-ragu. Sudah kadung basah, kayak kita hujan gerimis, kadung sudah basah, jangan cang-cang cing-cing, sudah basah langsung ngejebur aja sih. Udkhulu fisilmi kafa, jangan masuknya separuh. Sebab di kita ini mungkin di Indramayu itu banyak sekali sudah dapat hidayah tapi enggak masuknya baru separuh. Kayak orang naik bus kota di Jakarta,
Yang masuk hanya kakinya sama tangannya, badannya masih di luar. Ada lagi masuk saking padatnya, bokongnya masuk, kepalanya masih di luar. Jadi masuknya separuh-separuh. Udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam seutuhnya. Artinya ada orang yang sudah masuk Islam, sholatnya mau, tapi zakatnya masih belum. Ada nggak? Sholat mah rajin, tapi kalau sudah mulai panen, bingung dia tuh, pelantar pelintir, pelan gimana zakatnya keluar. Ada lagi zakatnya keluar, tapi kalau bulan puasa nyari dokter, minta surat keterangan sakit mah. Ada enggak? Ada yang naik hajinya sudah 3 kali, tapi kalau tetangganya pinjam 10 juta kembalinya 15 juta. Ada enggak? Ada juga. Nah itu berarti masuk Islamnya baru separuh. Awas ancaman Allah, nanti bisa diselewengkan lagi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekarang yuk mangga, setelah dapat hidayah masuk Islam, ya sudah silakan belajar sholat, lakukan sholat sebisa-bisa. Saya tidak menuntut ibu-ibu sholatnya harus sempurna kayak ajengan, nggak usah lah. Tapi baca Fatihahnya belum lancar, ya udah nggak usah baca Fatihah lagi. Bismillah bisa nggak? Bismillah, ya udah Bismillah, nggak masalah kok. Yang penting nyungsep kok. Lah iya. Sholat saja dulu, biar baca Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, nggak ada masalah kok. Ya, mau walabaddallin juga boleh. Ya urusan. Nanti sambil melakukan sholat, sambil belajar sedikit demi sedikit. Nggak usah pesantren, nggak usah, ngapain belum lewat pesantren mah. Ya usaha cari makan, ngasih makan anak-anak, sholat sebisa-bisa saja. Nggak perlu pesantren. Kalau nggak ngerti, tinggal nanya sama kasepuhan di sini, kan begitu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti nanya aja. Insya Allah nggak ada tarifnya kok. Di sini kalau ada kiai ditanya masyarakat bayar nggak Pak? Nggak, gratis ya, awas ya bayar ya. Jangan pakai karcis ya, jangan, gratis aja lah. Ya tentang iya semacam itu. Nah ini penting sekali. Yang kecil-kecil saja dululah. Ya, kemudian kalau itu dilaksanakan, coba belajar lagi, belajar loman. Naon loman teh bahasa Sundana? Bagernya, belajar bager gitu. Ya, awean gitu, boleh. Iya, Bu, belajar dermawan. Sebab bagaimanapun orang yang bertakwa itu tidak bisa, harus dermawan. Kalau mandit mah nggak mungkin. Betul nggak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dermawan sih gimana? Tolonglah bantu temanmu yang susah. Kalau ada uang silakan bantu dengan uang. Berapa adanya sebisa-bisa. Kalau nggak ada uang ya dengan tenaga. Di sini ada pembangunan musola. Yang punya uang silakan bantu 100.000, 100.000, sejuta, mangga terserah. 5.000 sesuai dengan kemampuan. Kalau gua nggak punya, dengan tenaga ikut ngaduk, kan begitu? Ya, coba malam hari Jumat udah kerjanya libur, buat musola ikut ngaduk dengan tenaga. Nggak bisa tenaga, dengan suara buka seser di perapatan sana. Allahumma sholli, buka seser, jaringan sodako. Kalau suaranya enak kan sodakonya banyak. Gitu. Suara yang enak minimal dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan musola kami cepat jadi biar kita sholatnya nyaman. Ya, itu semuanya sampai ibtisamah sedekah. Senyum pun adalah sedekah. Setiap kita menyenangkan hati orang lain itu adalah sedekah. Nah, kalau kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan menyakiti siapapun. Itu aja. Nah, kalau sudah itu, nanti persoalan bacaan Fatihah, persoalan berapa sedekahnya, yang menghitung bukan kamu, yang menghitung Allah. Allah menghitungnya, kalkulatornya beda. Percaya enggak?
Bitarmi buruh tani, di sini ada buruh tani ya. Berapa upahnya sehari itu? 50.000, 40.000. Pulang dari sawah dapat 50.000, nyumbang musalah 10.000. Ada lagi orang kaya, Haji siapa namanya, Haji Carbon ya, Haji Carbon. Sawahnya berapa tuh? 80 hektar, nyumbang 100.000. Gede mana pahalanya? Bentar, dengarkan, Haji Carbon punya uang 1 miliar, betul? Bitarmi punya uang 40.000, disumbangkan 10.000, jadi berapa tuh? 25%, betul nggak? 20%. Nah, kalau Haji Carbon punya uang 1 miliar, maka supaya pahalanya sama dengan Bitarmi, berapa nyumbangnya? 250. Jadi yang dermawan orang kaya apa orang miskin? Lah, kalaupun Haji Carbon nyumbang 250 juta, tetap tidak akan mengalahkan Bitarmi. Tetap Bitarmi lebih tinggi. Kenapa? Karena Bitarmi nyumbang 10.000, hari itu beli ikan asinnya atu, dipotong 2, pagi makan buntutnya, sore makan kepalanya. Tapi Pak Haji Carbon sekalipun nyumbang 250 juta masih makan sate, mobilnya masih pakai AC, betul nggak? Rumahnya pakai AC, mandinya pakai sabun yang mahal, pakai sampo Sunsilk, tidak mengurangi kenikmatannya sedikit pun. Tapi Bitarmi nyumbang 10.000 mengurangi kenikmatannya. Itu hebat nggak? Jadi yuk sekarang sudah dibuktikan rasa syukur kita dengan kedermawanan kita. Yuk kita bantu siapapun yang susah. Jangan pandang bulu, siapapun yang susah kalau kita bantu. Ibu-ibu sekalian, nantinya ujung-ujungnya karcis beli sorga itu bukan melalui sholat nantinya mah, ya, bukan melalui zikiran. Kalau sholatnya untuk menjernihkan diri sendiri, untuk meningkatkan kualitas akidah dan sebagainya. Tapi karcis sorga itu melalui kepedulian sosial nantinya mah. Ada seorang sedang lewat musim dingin di Irak. Di jalan ada anak kucing kecil kedinginan, dia menggigil, dia kasihan, diangkat, dielapin, bawa ke rumah, taruh di depan kompor, dikasih hangat. Allah berterima kasih karena sayangnya dengan kucing, dia dapat tiket masuk surga. Ya, suatu hari orang itu setelah meninggal dunia ternyata masuk surga. Malaikat bingung, kamu kok bisa masuk surga? Iya. Kamu pintar ngaji? Enggak. Barangkali sholat malam? Enggak. Naik haji berapa kali? Belum. Lalu enggak tahu. Coba dibuka kitabnya. Ternyata setelah dibuka kitabnya, di situ dia mendapat karcis masuk surga karena pada suatu hari ketika dia akan berangkat ke sawah, di tengah jalan ada paku, ya, dipinggirkan. Karena masyarakat nggak paham, dikiranya memikirkan paku. Akhirnya pagi-pagi orang Mindi pergi ke jalan semua mencari paku. Nah, cup ya, boga air masuk surga. Alhamdulillah. Bukan begitu. Yang mengantarkan orang masuk surga itu adalah kepedulian sosial. Artinya hatinya miris, hatinya ngeri, ya Allah, kasihan kalau diinjek orang, ini kayak apa sakitnya. Nah, ketika dia itu punya kasihan kepada sesama, menyelamatkan orang jangan sampai cilaka, itu tiket yang paling mulus untuk masuk surga. Iya.
Dan jangan pernah membeda-bedakan sukunya apa, bahasanya apa, agamanya apa. Nggak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan beda-bedakan agamanya apa. Umpamanya ada orang tenggelam di kapal, tolong. Terus, siapa kamu? Orang Karawangi, agamanya apa? Kristen. Masa bodoh gitu? Masa gitu? Jangan dinanya agamanya apa, betul nggak? Jangan nanya sukunya apa. Dia manusia, ditolong kalau susah, nggak ada urusan. Nah, itulah kalau seandainya kita berdakwah seperti itu akan lebih hebat daripada kita berdakwah bawa pentungan. Betul nggak? Itu yuk kita berdakwah dengan kebaikan-kebaikan, bukan berdakwah itu bukan dengan mulut, dengan perbuatan, dengan kebaikan-kebaikan. Saya mau cerita ibu sekalian. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu ya. Enggak lah, 8 tahun yang lalu lah. Di Kecamatan Gantar di sana, di desa namanya, desa apa namanya itu? Bantalwaru, betul. 36 orang Islam dibaptis oleh Dokter Rebecca. Berita itu saya terima ketika bulan puasa. Saya sedang ngopi dengan Bapak Bupati, Pak Yance. Tiba-tiba ajudan datang, Pak lapor rakyat kita ada yang pindah agama. 36 kakak. 36 kakak, kalau kakak 4 orang berapa tuh? Ya kan? Nah, akhirnya Pak Yance marah. Terus akhirnya besok saya ke sana. Saya rabutin lagi. Nah, di situ MUI ada ya macam-macam lah, ormas-ormas yang lain itu menuntut mendemo supaya Dokter Rebecca itu dicabut izin praktek dokternya karena dia telah memurtadkan orang Islam. Ngajak saya bilang saya nggak usah. Ganti nggak mau demo, enggak. Kalau saya mendemo siapa? Mendemo Dokter Rebecca, orang Kristen, di demo. Salahnya apa? Saya bilang bagi-bagi makanan. Ternyata dia itu kalau ada orang miskin berobat gratis. Ya, setiap minggu dia muter-muter anak-anak yatim dikasih Indomie, dikasih duit. Ya, dibagi-bagi beras setiap hari. Lalu di mana salahnya? Masa orang kasih makanan di demo nggak benar? Iya kan? Orang bagi makanan salah nggak? Ya enggak dong. Kata dia, tapi kan akhirnya pada murtad. Lah, mereka melihat karena ini Dokter Rebecca baik, dia ngasih makan orang miskin, ya pantas tertarik. Sekarang saya nanya, di Bantarwaru ada orang kelaparan, kamu hai orang Islam ngasih makan enggak? Enggak. Lalu ketika ada orang lain ngasih makan kamu marah, bener enggak? Maksudnya apa kamu marah? Artinya orang kelaparan, aku tidak ngasih makan, orang lain pun tidak boleh ngasih makan, biarkan saja suruh modal, begitu. Lah ya itulah persoalannya. Jadi ya kalau itu saya di pondok pesantren Jana Pinggan, itu tanggung jawab saya. Kalau ada anak santri yang kurang biaya, saya yang bagi, betul nggak? Orang tuanya bangkrut sudah saya gratisin, itu urusan saya. Kalau ada orang lain mau ikut bantu, tak tolong nggak usah, ini tanggung jawab saya, kan begitu. Ini ngasih makannya enggak, ada orang ngasih makan kok marah-marah. Jadi maksud saya ini kita dalam berdakwah itu bukan dengan pentungan, tetapi kita yuk berpacu, berebut, berbuat kebaikan. Betul nggak? Setuju nggak begitu? Kalau sana bagi gitu caranya dong. Gimana lagi? Kalau sana bagi Indomie, saya bagi beras. Ayo. Sana berobat gratis, saya bagi obatnya. Kan begitu.
Nah itu kan dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa agama Islam begitu cepat tersebar? Karena sahabat Nabi itu ketika bersedekah bukan hanya seperempat, bukan seperlima, seluruhnya. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Cek buat kamu semuanya. Bapaknya nggak usah, saya udah dari dulu biasa kenyang kok. Silakan. Kan begitu. Ya Allah ya Rabbi, yuk ke depan kita supaya rahmatan lil alamin itu yang kita bagi duit, bukan pentungan tuh acak. Keliru. Jadi kalau bertanding, ini berdakwah, ini berdakwah. Yang ini dakwanya dengan bawa obat, bawa indomie, bawa beras, yang ini bawa pentungan. Yang menang mana kira-kira? Itu makanya. Jadi sekarang saya mau nanya, orang Islam di masjid-masjid, saya nanya nih, ada nggak data lengkap berapa banyak anak yatim di desa itu? Saya bilang dulu, nggak ada. Janda ada nggak datarnya? Orang jompo? Memang saya melihat umat Islam sudah ada kepedulian kepada anak-anak yatim, yaitu dengan melalui cara bagi-bagi sembako setahun sekali. Memangnya anak yatim makanya setahun sekali. Ini persoalannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kalau ibu pengen tahu kayak apa dermawannya para sahabat. Ketika Nabi menghadapi biaya peperangan yang sangat besar, perang lagi. Nabi itu selama di Madinah 10 tahun ini perangnya 80 kali para Nabi. Orang perang tuh biayanya besar atau dikit? Besar sekali, habis kan, sampai Nabi kehabisan duit. Ini bagaimana perang masih? Akhirnya sahabat-sahabat dikumpulin, wahai saudara-saudaraku, aku perlu dana banyak untuk menghadapi peperangan. Duit sudah habis. Yuk kita patungan. Abu Bakar, berapa kamu nyumbang? Ya Rasulullah, sok dihitung harta saya. Berapa? Sok onta berapa? Kambing berapa? Sok bagi 25%, mangga silakan buat sampean. Oke, terima kasih. Kamu Umar, berapa nyumbang? Ya Rasulullah, bagi 2 saja, separuh buat engkau, silakan. Sok dibagi 2, tuh ada onta 200, silakan 100 ambil. Sayyidina Utsman, berapa kamu nyumbang? Ya Rasulullah, berapa perlu dana untuk beli kuda, beli onta, buat beli tombak, beli panah, berapa biayanya? Saya bayar semuanya. Kira-kira begitu, itu baru hebat. Ini mau nyumbang 500 perak, ngapain? Nggak bakal jadi 500 perak, betul nggak? Nah ini artinya bahwa ibadah, ternyata ibadah yang sulit itu ibadah maliyah. Kalau ibadah seremonial mah semua juga rajin. Apa sebabnya? Nggak pakai modal, betul nggak? Sholat ada modalnya enggak? Enggak, malah enak kok ya. Wudhunya bayar nggak sih? Enggak, gratis ya. Numpang kencing bayar enggak? Jakarta mah 2.000 kencing gratis. Mandi bayar enggak? Enak, ketemu teman, badan bersih, wudhu semuanya. Ya pantas rajin. Tapi kalau udah urusan duit, sulit. Nah ini makanya. Jadi artinya kita ini bapak-bapak ibu sekalian perlu diketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bisanya hebat ini itu bukan karena hanya sholatnya rajin, tapi ininya juga jalan, betul nggak? Nah ini makanya
Untuk dakwah ke depan sudah kita nggak usah bawa pentungan dong, tolong ya, sesama umat Islam juga jangan saling menghujat, jangan saling kafir mengkafirkan, paham nggak? Yuk kita kumpulin anak yatim di sini ada berapa, coba sekolahnya dari mana biayanya, janda-janda tua dari makannya, yuk kita gotong royong bersama-sama, buktikan rahmatan lil alamin. Sebab nanti kalau seandainya sekalipun kita ini sholatnya rajin, tapi kalau anak yatimnya terlantar nggak bisa sekolah, orang miskinnya nggak bisa makan, Allah mengatakan agamamu semuanya bohong semuanya. Bukan kata saya nih Pak Ahmad, kata siapa? Kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang agamanya bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak tertarik untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Salat Syiah dibayar kuel. Sholat. Iya, itu masalahnya. Ya Allah ya Rabbi, Pak. Ya begitulah. Jadi artinya begini. Sekarang saya mau nanya, apa sebabnya orang itu medit? Iya emang. Begini, orang Cirebon, orang Pleret, sama orang Kertasmaya, ternyata lebih dermawan orang Pleret dibandingkan orang Kertasmaya. Kenapa? Orang Kertasmaya petani, orang Pleret pedagang, di mana rezekinya lebih lancar, mendapatkannya lebih mudah. Tapi orang tani merasakan mendapat uang tuh harus banting tulang peras keringat, harus bertempur dengan tanah, betul nggak? Nah jadi kalau ada sumbangan bikin musola per kakak 500.000, orang Pleret bilang piro nyumbangnya, ya gitu kan gitu. 500.000, ya wis siap gampang. Terbayang dalam pikirannya 5 lembar uang kertas. Begitu orang Indramayu, berapa semuanya? 500.000. Aduh, sekintal. Karena apa? Karena di Indramayu mata uang yang berlaku itu bukan rupiah, tapi gabah. Jadi rupiah mah ekuivalen tuh. So kenanya orang Indramayu beli motor baru ya. Motornya baru ya? Iya. Berapa? 5 ton. Enggak bilang 25 juta, enggak, 5 ton. Kenapa? Mendapatkan uang 25 juta itu dari menjual padi 5 ton. Makanya gambarnya besar, merasa capek. Nah tetapi sekarang kepada orang Indramayu saya nanya, kenapa kamu medit? Karena saya capek. Oke, kalau iya kamu dapat uang capek, saya nanya, kamu nyebar bibit enggak? Iya. Gabahnya bikinnya siapa? Allah. Disebarnya di mana? Tanah bikinnya siapa? Yang menumbuhkan siapa? Yang memberikan hujan siapa? Yang ngasih sinar matahari siapa? Yang mengeluarkan padinya siapa? Di mana capeknya kamu? Sok ngomong. Nah itu masalahnya. Itu mah salah perangsa. Ya salah perangsa, dikiranya di mana capeknya. Subhanallah. Jadi orang itu kalau mendapat uangnya melalui merasa susah payah, maka menjadi medit. Kalau rezekinya dapatnya gampang, biasanya menjadi loman dan dermawan. Nah kenapa saya ini di sini paling getol ngajak orang berdoa meminta rezeki, ya. Setiap malam di pondok doa wamima, nanti setiap malam satu di laut saya selalu ngajak, yuk mangga pikiran istighosah minta rezeki lancar. Untuk apa sih?
Bagi saya tujuan mengajak orang berdoa itu supaya dia bersyukur kepada Allah. Kalau orang tadinya minta dulu kepada Allah berdoa terus dapat rezeki, dia akan merasa diberi oleh Allah. Nantinya dia akan bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau dapat rezeki ujug-ujug, nanti merasanya hasil jerih payah sendiri. Merasanya dapatnya dengan susah payah, banting tulang peres keringat dikiranya. Itu kan terjadi. Nah, setiap orang kaya saya cek, Bapak kok cepat banget kayaknya. Iyalah, dari mana? Oh, Pak Kiai, ini saya dapat punya sawah sekian puluh hektar. Ini hasil kerja keras saya. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peres. Kapan dia bilang alhamdulillah? Kapan bersyukur kepada Allahnya? Rasanya dapat banting tulang peres keringat. Betul enggak? Sering dengar orang kaya jawabnya begitu. Iya, oke. Sekarang saya nanya, sok yang kaya ngacung. Saya nanya, Bapak yang kaya, saya nanya, Bapak kaya raya, duit banyak karena peras keringat banting tulang. Sekarang apa hubungannya hartamu dengan keringatmu? Ada hubungan sebab musabab enggak? Kalau memang iya ada, saya tuntut di hadapan Allah. Keringat sama harta, kekayaan, ada hubungannya enggak? Enggak ada. Ada enggak orang yang berkeringat-keringat tukang nyekop pasir di kertas maya, tiap hari berkeringat tapi enggak kaya-kaya? Ada enggak orang yang enggak kerja, di rumah tidur aja, duitnya banyak? Ada enggak? Jadi ada hubungannya enggak kaya dengan keringat? Enggak ada. Nah, itulah perlunya kita bersyukur kepada Allah semacam itu. Nah, nanti di ujung-ujungnya karena Nabi berjuang bukan dengan mulut saja tapi dengan uang, dengan tenaga sebagai simbolnya, maka kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah innahu kana abdan syakura. Kalau sudah syukur, ini ibadah tertinggi adalah bersyukur kepada Allah. Ya itulah. Tapi jangan sampai nanti sholatnya ketinggalan lagi ya. Ini sholatnya jalan, sodakon juga jalan. Nah, orang yang bersyukur itu adalah ibadah yang tertinggi adalah ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya syukur kepada Allah ini bukan kita bersyukur kepada orang yang berbuat baik. Kalau saya mendapat kebaikan orang, itu pasti saya harus mengucapkan terima kasih, harus membalas budi. Kalau disuruh harus nurut, betul nggak? Ya iya. Kapan-kapan saya bisa mengembalikan kebaikannya, nagih kan? Betul nggak? Kalau Allah mah minta kepada kita bersyukur tuh bukan menyerahkan uangnya kepada Allah, bukan untuk bukan bersyukur pada Allah ini intinya uang ini dipakai untuk jalan yang benar, paham nggak? Betul nggak? Nah itu, nah sekarang saya mau ngasih jaminan kepada ibu sekalian. Ada nggak orang dermawan jatuh miskin? Ya, kenapa? Yuk sekarang mulai besok ibu-ibu beli celengan ya, murah. Berapa harga celengan tuh? 5.000, oke. 2.000, uang receh yang 500, yang 100, yang 1.000, bikin berat di kantong aja ya, masukin celengan. Nanti akhir bulan jangan dibuka nih, belajar dermawan, yang dibuka pokoknya 100, 200, 500, 1.000 masuk semua situ sampai akhir bulan dibawa. Coba cari anak yatim 5 orang, 10 orang. Nah ini ada rezeki berapa nggak tahu, jangan dihitung, nanti mau dihitung lagi nanti dihitung mah. Hitung aja, bagi-bagi ya, nih buat 5 orang nih dibuka brak ada 100.000, alhamdulillah masing-masing dapat 10.000. Setiap minggu hari Jumat datang, nanti
Si anak-anak yatim yang rutin mendapat uang 20.000 tiap bulan, ketika kita datang terlambat mereka menunggu. Percaya nggak? Mana Pak Haji Hasan datang nungguin. Nah, pada saat mereka menunggu, itulah doa yang diijabah oleh Allah. Kalau doanya kiai di mimbar mah ngebul kabikin ke. itu mah doa seremoni. Iya, itu doa yang sesungguhnya. Nah, terus bertahap dari 20.000, terus 50.000, syukur-syukur tiap bulan 100.000 anak yatimnya diajak ke sekolah madrasah semuanya. Nanti kalau sifat dermawan sudah melekat pada diri kita, tunggu saatnya nanti akan turun SK dari Tuhan. Ibu akan diangkat menjadi agen distributor rezekinya Allah. Udah gitu aja, udah habis waktunya ya. Bapak sekalian, barangkali ada omongan yang kurang pantas, mohon maaf. Tetapi apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mangga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.